Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Seher terus menangis di pemakaman Ceren. Seher menyesal datang ke Istanbul. Seher menyalahkan Neriman karena Neriman selalu mencuci otak Ceren. Seher berkata, "Karena kamu, putriku meninggal. Kamu berhasil. Kamu membunuh putriku." Kemudian Seher menyerang Neriman. Neriman berkata, "Bersihkan dosamu dulu. Kapan kamu akan mengatakan yang sebenarnya pada putrimu?" Damla terus menangis sambil menatap tempat di mana Senis meninggal. Cemre bertanya pada Seher apa yang disembunyikan Seher darinya. Seher menyangkal dan berkata bahwa Neriman mengucapkan kata-kata yang gila. Cemre dan Zivan terus bertanya. Kemudian Neriman membuka rahasia Seher bahwa anaknya bukan ayah kandung Cemre. Cemre dan Zivan meminta penjelasan pada Seher dan Neriman. Neriman menyuruh Cemre untuk menanyakan sendiri pada Seher. Cemre berkata, "Ibu, apa benar ayahku orang lain?" Seher mengedipkan matanya. Cemre pun pergi. Seher mengejarnya. Seher memohon pada Cemre untuk tidak pergi dan berkata bahwa dia akan menceritakan semuanya. Namun Cemre tetap pergi. Nedim melihat Cemre dan Seher berdebat, lalu Nedim mengejarnya. Nedim menanyakan keadaan Cemre. Cemre menyuruh Nedim pergi karena dia ingin sendirian. Kemudian Cemre pingsan. Jeng menidurkan Damla. Damla berkata, "Sudah berakhir kakak, tidur manis itu sudah berakhir. Aku tidak punya ibu dan ayah lagi. Kami bukan anak siapapun lagi. Tidak ada yang bisa memaafkan kami saat kami melakukan kesalahan. Masa kecilku berakhir hari ini. Jangan pernah tinggalkan aku." Jeng menyuruh Damla untuk tidur. Kemudian Cemre sadar dan menyuruh Nedim untuk tidak mengejarnya. Zivan pergi saat Seher datang. Lalu Seher mengusir Neriman dari rumah. Nurten memberitahu Jeng bahwa Umut tidak berhenti menangis. Lalu Jeng menghampiri Umut dan menenangkannya. Seher terus menangis. Cemre meminta Seher untuk menceritakan semuanya. Seher berkata, "Aku menyukai seseorang. Saat aku hamil dengannya, aku masih anak-anak. Dia dulu bekerja di pabrik seberang rumah kami. Aku dulu pergi sebagai pembersih bersama ibuku. Saat aku sedang bersih-bersih, aku melihatnya sedang duduk bersama temannya. Dia melihatku juga. Dia bilang aku tidak bisa mengeluarkanmu dari rumah ayahmu dengan kerudung kawat. Ayo lari," itu katanya. "Kami menetap di daerah kumuh. Dia tidak bisa menjadikanku pengantin, tapi dia memberikanmu padaku." Dia terus mengatakan bahwa kita akan mengadakan pernikahan besok, tapi kemudian berubah. Dia juga tidak menginginkanmu. Dia bilang bunuh anak itu. Lalu dia berhenti pulang. Aku ditinggalkan sendirian. Sementara kamu mulai tumbuh dalam diriku. Aku pergi ke pabrik tempat dia bekerja. Mereka bilang dia sudah pergi. Mereka berkata, bos membawa gadis dan membawanya ke Istanbul. Ketika aku tidak bisa bangun dari tempat aku jatuh, ayahmu memberikanku tangannya. Pria yang menjadi ayahmu lebih baik dari ayahmu sendiri. Nedim memanggil Jeng untuk membicarakan sesuatu. Nedim berkata bahwa dia tahu Jeng sedang sakit. Jeng menjawab, "Ya, aku sakit. Reaksi alergi terjadi saat aku melihatmu." Nedim berkata bahwa dokter Jeng menceritakan semuanya. Cemre sedang melihat foto-foto ayahnya. Cemre bertanya tentang nama ayah kandungnya dan berkata bahwa dia akan mencarinya. Lalu Seher memberitahu Cemre. Jeng berkata, "Apa kamu mengikutiku? Apa itu alasanmu menyerah pada Cemre?" Nedim menjawab, "Ini tidak ada hubungannya. Sebaliknya, aku tahu kamu merelakan Cemre karena ini, Jeng." Jeng berkata, "Aku menyerah agar dia bahagia Nedim. Dia tahu hasil tes DNA. Dia menjauh hanya untuk menghindari pertengkaran antara kita." Nedim menjawab, "Ini bukan tentang Cemre." Jeng berkata, "Ini tentang Cemre. Sejak awal aku sudah menyerah pada Cemre agar dia bahagia. Kamu menyerah padanya agar aku bisa menjalani hari terakhirku dengan bahagia kan? Kamu mencoba menghancurkanku lagi dengan kebaikanmu." Nedim
menjawab, "Aku takut kehilanganmu. Aku ingin merawatmu. Aku sudah membuang dendam di hatiku. Aku sangat ingin kita menjadi dua bersaudara. Beri kami kesempatan, Jeng. Hidup ini singkat. Kami kehilangan keluarga kami. Hanya aku, kamu, dan Damla yang tersisa. Kita seharusnya tidak seperti ini lagi, saudaraku." Jeng berkata bahwa dia ingin menggunakan waktunya bersama Umut. Zivan memberitahu Nedim bahwa dia akan berhenti dari pekerjaannya. Namun Nedim menawarkan Zivan untuk bekerja di perusahaan. Zivan berkata bahwa dia akan pergi wajib militer. Nedim menjawab bahwa jika Zivan pulang dari wajib militer, dia sudah memberikan tempat pekerjaan di perusahaan untuk Zivan. Jeng membawa Umut ke kamarnya. Nurten datang membawa makanan Umut dan bertanya keadaan Umut. Jeng berkata bahwa Umut tidur sangat nyenyak dan tidak pernah menangis lagi. Nurten sangat bersyukur. Nurten meminta izin membawa Umut pada Seher untuk menghilangkan kesedihan Seher. Jeng pun mengizinkannya. Cemre mengejar Nedim dan memberitahu bahwa ayah kandungnya orang lain. Cemre berkata bahwa dia ingin tahu keadaan ayahnya dan ingin bertemu dengannya. Nedim pun memeluk Cemre. Nedim berkata bahwa dia akan membantu menemukan ayah kandung Cemre. Damla melarang Jeng pergi. Jeng berkata, "Dengar, aku ingin menjadi ayah yang sejati untuk Umut." Jeng juga berkata bahwa dia ingin memiliki waktu berdua bersama Umut. Nurten membawa Umut pada Seher. Seher berkata bahwa dia akan membawa Umut ke desa bersamanya. Namun Nurten tidak memperbolehkan Seher membawa Umut. Nurten berkata bahwa Jeng sudah banyak berubah dan sekarang sering menjaga Umut. Seher berkata bahwa dia tidak akan melepaskan Umut pada Jeng. Cemre melihat Neriman di depan pintu. Neriman memohon pada Cemre untuk meyakinkan ibunya. Cemre berkata, "Kamu mengakhiri hidup Ceren. Kamu menghancurkan hidupku. Dengan wajah yang mana kamu memohon padaku?" Lalu Cemre pergi. Seher memberitahu Cemre bahwa dia akan membawa Umut ke desa bersamanya. Cemre berkata, "Mengapa? Kamu akan memisahkan anak dengan ayahnya?" Zivan melihat Damla lalu menghampirinya. Damla berkata bahwa dia sangat kesepian dan Jeng akan melakukan perjalanan bersama Umut. Lalu Zivan memberitahu Damla bahwa dia akan pergi untuk wajib militer. Jeng datang pada Seher. Seher berkata bahwa dia akan membawa Umut ke desa karena Jeng tidak pernah menginginkan Umut. Jeng berkata, "Nyonya Seher, Umut adalah putraku. Ya, pada awalnya aku tidak bisa menerimanya, tapi sekarang berbeda. Aku ingin melakukan perjalanan kecil dengannya. Aku datang ke sini untuk membicarakan ini." Namun Seher tetap melarangnya. Nedim menelepon Yusuf dan meminta Yusuf untuk mencari informasi seseorang yang bernama Kadir Yilhan. Kemudian dokter menelepon Nedim dan memberitahu bahwa Jeng tetap tidak ingin melakukan perawatan. Nedim tetap ingin dokter melakukan segalanya untuk kesembuhan Jeng dan memaksa Jeng untuk dirawat ke rumah sakit. Dokter berkata, "Tuan Nedim, tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu. Biarkan Tuan Jeng hidup seperti itu. Bagaimanapun juga dia ingin menjalani hari-hari terakhirnya." Jeng berkata, "Nyonya Seher, aku tidak mengatakan kamu tidak akan melihatnya lagi. Dia cucumu. Tentu saja kamu bisa melihat kapanpun kamu mau. Kami akan melakukan perjalanan kecil, hanya itu." Seher tetap melarang Jeng membawa Umut. Cemre berkata, "Jeng, Ceren menitipkan Umut padaku. Aku mengizinkanmu. Kamu bisa pergi. Tidak ada yang berhak memisahkanmu." Seher menangis dan tetap melarangnya. Lalu Jeng memeluk Seher. Damla menangis dan berterima kasih pada Zivan. Zivan pun berterima kasih kembali pada Damla. Lalu Zivan pergi. Cemre berkata, "Hakmu sebagai seorang ayah, jadi pergilah kemanapun kamu mau. Tidak ada anak yang harus kehilangan ingatan mereka dengan ayahnya." Jeng menjawab, "Kurasa aku mulai terbiasa menjadi ayah. Tapi itu aneh dan indah.
Kemudian Jeng merasakan sakit lagi. Cemre bertanya dan ingin memeriksa tekanan darah Jeng. Jeng berkata bahwa dia baik-baik saja dan dia hanya kelelahan. Cemre berkata, mulai sekarang kamu harus memperhatikan dirimu sendiri karena kamu memiliki tanggung jawab. Jeng menjawab, sekarang Umut segalanya bagiku. Aku tidak akan membiarkannya hidup tanpa ayah ketika ayahnya masih hidup. Karena itulah aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh seperti ini. Jangan khawatir. Cemre menjawab, aku akan selalu mendukungmu. Nedim bertanya tentang keadaan Jeng, namun Jeng tidak ingin membahasnya. Kemudian Damla datang bertanya, topik apa yang harus ditutup? Jeng dan Nedim mengalihkan pembicaraannya. Kemudian Yusuf menelepon Nedim bahwa Yusuf di rumahnya. Lalu Yusuf memberikan alamat ayah Cemre pada Nedim. Yusuf bertanya tentang Damla. Nedim memberitahu Yusuf bahwa Damla ada dan menyuruh Yusuf untuk duduk. Nedim menelepon Cemre untuk datang ke rumah. Nedim memberitahu Cemre bahwa dia menemukan alamat ayahnya. Nedim menawari Cemre untuk pergi bersama mencari ayahnya. Cemre berkata, terima kasih sudah membantu, tapi aku datang kepadamu dan mengungkapkan perasaanku. Kamu menyuruhku pergi. Apa yang coba kamu lakukan sekarang? Bagaimana keadaan kita? Damla bertanya pada Yusuf. Yusuf berkata, aku datang ke rumah berdalih memberikan sesuatu pada Nedim, tapi sebenarnya aku datang untuk menemuimu. Kemudian Yusuf memberikan cincin pada Damla dan berkata bahwa Yusuf mencintai Damla. Lalu Yusuf melamar Damla. Nedim berkata, masalah ini berbeda Cemre, kita tidak mungkin menjadi kita. Lalu Cemre pergi. Damla memberikan cincin itu pada Yusuf dan berkata, Zivan hanya pergi wajib militer. Dia tidak pergi dari hatiku. Seher datang lalu menguping. Damla berkata, aku belajar apa arti cinta yang murni dari Zivan. Ya, mungkin dia tidak akan memberiku cincin seperti ini. Mungkin dia akan membengkokkan gagang sendok teh dan meletakkannya di jariku sebagai cincin. Tapi ada sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang unik yang tidak dimiliki orang lain. Kamu tahu apa yang aku maksud? Yusuf menjawab, itu semua romantisme menurutmu. Kemudian Damla mengucapkan selamat tinggal pada Yusuf. Seher tersenyum dan berkata, kamu putriku yang sebenarnya, semuanya akan baik-baik saja. Aku kesini mencari Jeng. Damla menjawab bahwa Jeng di atas bersama Umut. Seher berkata, Damla, aku tahu itu tidak akan terganti, tapi mulai sekarang kenali aku sebagai seorang ibu. Jeng memberikan handphone pada Seher untuk melakukan video call bersama Umut. Seher berkata, kamu tidak akan membawanya terlalu jauh kan? Jeng menjawab, tidak, jangan khawatir, kami akan kembali. Cemre bahagia ketika menemukan rumah ayahnya. Ketika Cemre datang ke rumah ayahnya, Cemre melihat ayahnya memperlakukan buruk pada orang lain. Cemre membantu dan membelanya. Kadir berkata, apa pedulimu? Apa kita pernah bertemu? Cemre menjawab, tidak, itulah tujuanku datang untuk bertemu kamu. Kadir berkata, kalian datang ke pintuku dan mengambil waktuku. Apa yang akan kamu katakan? Cemre menjawab, dengar, tidak semudah itu aku datang ke sini. Aku baru saja mempelajari semuanya. Ibuku baru saja memberitahuku. Kadir berkata, apa yang kamu katakan putriku? Siapa ibumu? Cemre menjawab, Seher Yilmaz dari Antakya. Apa kamu tidak ingat? Kadir berkata, tentu saja aku ingat. Ada apa? Kemudian Kadir berkata bahwa Cemre datang untuk mengemis dan Seher hanya cerita masa lalu saja. Lalu Kadir mengusir Cemre. Cemre berkata, tidak, aku tidak akan keluar. Aku bersyukur punya ayah yang aku banggakan. Kamu tidak akan memiliki tanah tempat kamu tidur. Lalu Cemre pergi. Cemre membantu orang itu dan menyuruh mereka datang kepada Nedim untuk pekerjaan. Mereka sangat berterima kasih. Cemre menyuruh mereka untuk pergi dan tidak berlama-lama di sini. Nedim bertanya kapan Jeng dan Umut pergi. Jeng menjawab bahwa mereka akan pergi besok. Nedim berkata,
Aku berharap kita punya lebih banyak waktu. Jeng menjawab, jangan lakukan itu. Mari kita tidak mengurangi potensi penuh kita. Semuanya sudah cukup sulit. Dan apa yang telah aku lakukan padamu membuatmu menjadi sulit. Nedim berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Jeng. Kamu memilih jalan menjadi seorang ayah. Aku telah terbawa arus sejak aku bangun. Aku bukan keponakan yang baik untuk pamanku, bukan sepupu atau adik yang baik untukmu. Atau, Jeng menjawab, Cemre, kenapa kamu masih? Nedim berkata, tidak apa-apa. Mari kita tidak mengurangi potensi penuh kita. Sudahlah. Seher meminta maaf pada Zivan karena dia pernah menentang hubungan Zivan dengan Damla. Seher berkata, aku salah anakku, Damla gadis yang baik, gadis pemberani. Dia sangat mencintaimu. Jika kamu mencintainya, kamu bisa melakukannya, nak. Kamu harus mendengarkan hatimu, bukan orang lain. Jangan menyerah. Cemre menangis memeluk Seher. Cemre meminta maaf. Cemre berkata, aku berharap aku mendengarkanmu. Aku berharap aku tidak pergi. Aku berharap aku tidak menemukan pria itu. Tolong maafkan aku. Kemudian Cemre mengajak Seher untuk kembali ke desanya. Seher menyuruh Cemre dan Zivan tidur. Kemudian Jeng menelepon Cemre untuk datang ke taman. Jeng menanyakan keadaan Cemre dan berkata, kamu tahu kami akan berangkat besok lebih awal dengan Umut. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepadamu juga. Terima kasih untuk semuanya. Kami telah melalui semua itu. Aku telah belajar banyak darimu. Aku mendapat bagian dari diriku yang bahkan tidak aku ketahui. Cemre, maafkan aku. Aku membuatmu kesal. Aku menyakitimu. Aku berharap selalu ada hal baik terjadi padamu. Cemre menjawab, kamu pria yang baik, Jeng. Jeng berkata, selamat tinggal perawat. Cemre pun menangis. Sebelum Jeng dan Umut pergi, Basyak memberikan hadiah dan berkata bahwa dia akan sangat merindukan Umut. Jeng berpamitan kepada semua orang. Jeng memeluk Damla dan Nedim. Jeng menangis saat memeluk Nedim. Nedim pun menangis. Lalu Jeng pergi. Ketika Jeng pergi, Seher, Cemre dan Zivan berpamitan untuk kembali ke desanya. Saat Seher pergi, Seher mengingat pertama kali mereka datang ke rumah Karacai. Setelah 1 bulan kemudian, Jeng dan Umut traveling ke banyak tempat. Jeng selalu merekam di segala kegiatannya bersama Umut. Kemudian Nedim video call pada Jeng. Nedim bertanya kapan Jeng pulang. Jeng berkata, kami juga sangat lelah. Kami akan pulang ke rumah. Mari kita memiliki kebahagiaan keluarga yang menyenangkan. Kemudian Nedim menanyakan keadaan Jeng. Jeng berkata bahwa dia dan Umut baik-baik saja. Tiba-tiba Jeng merasakan sakit. Lalu Jeng pingsan. Nedim berteriak dan panik. Kemudian orang-orang melihat Jeng pingsan dan segera menelepon ambulans. Seher menelepon Nedim. Seher bertanya tentang Jeng karena Jeng tidak mengabarinya selama 2 hari. Nedim menahan tangisnya dan berkata bahwa Jeng dan Umut baik-baik saja. Damla menelepon Jeng namun ponsel Jeng tidak aktif. Damla mulai khawatir pada Jeng. Damla berkata bahwa dia mendapatkan tanah yang Agah inginkan. Dokter memberitahu Nedim bahwa Jeng tidak memiliki waktu yang banyak. Nedim menangis lalu menghampiri Jeng. Jeng tersenyum dan bertanya tentang Umut. Nedim berkata bahwa perawat membawa Umut pergi untuk makan. Jeng berkata, aku sangat lelah. Sejak pertama kali aku mendapat kabar, aku telah berperang hebat untuk tidak menerimanya dalam diriku. Kamu tahu apa yang terburuk? Jelas, aku juga kalah dalam perang ini. Nedim menjawab, kamu melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan dalam sebulan. Aku menyebutnya dengan kemenangan. Jeng berkata, tapi aku lebih suka mengucapkan selamat tinggal. Nedim memberitahu Jeng bahwa Damla dan Seher menelepon bertanya-tanya tentangnya. Jeng berkata, kamu tidak mengatakan apa-apa kan? Nedim menjawab, aku tidak mengatakannya, tapi sekarang kita perlu memberitahu Damla. Jeng berkata,
Ini bulan terakhir. Aku merekam semua yang aku lakukan bersama Umut. Semua ada di ponselku. Kita tidak berpergian secara sembarangan. Sejak aku masih kecil, yang ingin aku lakukan bersama ayahku, tetapi tidak bisa. Aku telah menulis apapun yang ada di selembar kertas. Aku memberitahumu tentang daftarnya. Nedim menjawab, ide yang bagus. Jeng mengingatkan Nedim untuk tidak melupakan apa yang dikatakan padanya. Jeng pun menyuruh Nedim untuk menonton videonya bersama Umut agar Umut tidak melupakan ayahnya. Neriman tinggal terpisah dengan Seher. Neriman datang meminta Seher untuk membawakan makanan untuknya. Seher tidak mau karena Zivan melarangnya. Seher pun menyuruh Neriman pergi dari rumahnya. Ketika Neriman pergi, Neriman terjatuh dari tangga. Jeng bertanya tentang Cemre. Nedim berkata bahwa dia tidak pernah bertemu lagi karena Cemre kembali ke desanya. Jeng berkata, Nedim, Umut harus punya keluarga. Semoga masa kecilnya bahagia. Kamu tidak bisa membawa mereka bersamamu. Anakku seharusnya tidak kehilangan mereka. Kamu dan Cemre harus menjaga anakku. Aku tahu kamu menyerah pada Cemre karenaku. Kamu tidak ingin membuatku sakit. Pergi, pegang tangan gadis itu untuk menjadi keluarga Nedim. Lihatlah, kami belajar menjadi ayah karena pria yang sangat baik. Umut juga sangat beruntung. Dia akan belajar darimu sekarang. Karena itulah sekarang aku bisa pergi dengan nyaman. Nedim menangis dan berkata, jangan pergi. Jeng menjawab, jika aku bisa, aku akan tetap tinggal. Aku tidak akan pergi adikku. Kemudian Jeng memeluk Nedim lalu mereka menangis. Nedim membawa Umut ke Antakya. Cemre dan Seher bertanya. Nedim memberitahu Seher dan Cemre bahwa Jeng meninggal. Mereka pun terkejut. Nedim memutar video yang Jeng wasiatkan pada Nedim. Semua orang menangis. Jeng memberikan pesan-pesan dan menyuruh semua orang untuk berbahagia. Jeng berkata, aku tidak akan menyuruh kalian melupakan aku atau semacamnya. Itu sebabnya aku tidak akan mengatakan itu. Aku akan berada dalam mimpimu di malam hari jika kamu lupa. Waspadalah, aku cinta kalian semua. Selamat tinggal. Nurten dan Başak mengemasi barang-barangnya. Rumah Karacay dikosongkan. Lalu Nurten dan Başak pergi dari rumah Karacay. 6 tahun kemudian, Umut dan Bulut sedang bermain. Cemre memanggil mereka. Kemudian Nedim datang membawa hadiah untuk ulang tahun Umut. Damla menelepon Zivan dan berkata bahwa Damla merindukannya dan menyuruh Zivan untuk pulang. Ternyata Zivan bersembunyi lalu datang menghampiri Damla. Damla terkejut dan berkata, Zivan, bukankah kamu di bursa dan memiliki banyak pekerjaan? Zivan langsung memeluk Damla dan berkata, aku menyelesaikannya lebih awal. Aku tidak akan meninggalkan istriku sendiri. Apa aku melakukannya dengan buruk? Damla menjawab, kamu melakukannya dengan sangat baik. Zivan berkata bahwa dia bangga pada Damla. Lalu Zivan membawa bunga untuk Agah dan Jeng. Zivan berkata, istriku yang cantik, aku yakin kakak dan ayahmu bangga denganmu seperti aku. Damla menjawab, hanya itu yang bisa aku lakukan. Setidaknya aku menjaga nama mereka agar tetap hidup. Neriman memprovokasi Elmas untuk menjadi kaya seperti apa yang dilakukan Ceren dulu. Nedim dan semuanya merayakan ulang tahun Umut yang ke-7 tahun. Kemudian Seher mendengar apa yang dibicarakan Neriman dan Elmas. Seher marah dan berkata, apa tidak cukup Bu Neriman? Semua itu telah terjadi. Putriku sudah pergi. Apa kamu tidak menyesal? Tidak peduli apa yang aku katakan, kamu tidak bisa disembuhkan. Putriku, jika kamu punya pikiran, jangan ikuti wanita terkutuk ini. Larilah dari sini sekarang. Jika kamu mendengarkan wanita ini, kamu dan keluargamu akan hancur. Lalu Seher pergi, Elmas pun pergi. Neriman terus berteriak memanggilnya. Nedim memutar video Jeng setiap di hari ulang tahun Umut. Jeng mengucapkan ulang tahun pada Umut. Jeng berkata, untuk
alasan kami tidak memilikinya dengan ibumu, dia harus pergi lebih awal. Tapi kami mengawasimu dari atas, kami melihatmu, dan kami sangat mencintaimu. Lalu Jeng menunjukkan dirinya dan Umut menikmati pantai dan berjalan-jalan di pantai. Kemudian Nedi mengambil hadiah untuk Umut yang diberikan oleh Jeng. Jeng membuatkan layangan untuk Umut. Umut berkata, "Jika aku menerbangkan lebih tinggi, menurutmu apa ayahku akan melihat layang-layangku?" Nedi menjawab, "Tentu saja." Lalu Nedim dan Umut menerbangkan layang-layang itu. Mereka pun sangat bahagia.